Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, kita memasuki hari yang ke-14, malam yang ke-15 malam ini. Bagaimana Bapak dan Ibu tadi makan berbuka puasanya nikmat? Alhamdulillah. Beraneka ragam makanan terasa nikmat ya Bapak Ibu ya. Ada yang langsung makan berat, ada yang hanya takjil saja, termasuk saya cuman makan kolak doang, tapi satu mangkok. Ya. Ya. Betapa nikmatnya tadi saya makan kolak. Saya yakin ibu-ibu juga merasakan nikmatnya. Ada yang hanya makan tahu isi, dicampur lontong, dipotong-potong, kemudian ditambah sambal kacangnya. Nikmat Bu. Ada yang juga dengan es cendolnya, ada yang dengan sirupnya, ada es buahnya dan lain-lain. Terasa Bapak dan Ibu nikmatnya ya. Nikmat itu biasanya satu karena sehat, yang kedua karena lapar. Ya. Kalau Bapak dan Ibu masih merasakan nikmatnya makan dan minum, ketika makan tahu isi ternyata nikmatnya beda dengan kalau makan lontong. Lalu makan nasi pakai daging, pakai ayam, beda dengan makan lontong. Lalu neguk sirup, betapa manisnya, beda dengan manisnya kolak. Sehingga bisa merasakan nikmatnya beraneka ragam makanan dan minuman. Maka itu tandanya Bapak dan Ibu kita semua masih sehat. Ciri orang sehat merasakan nikmatnya makan dan minum. Itu ciri orang sehat. Kalau sudah sakit, sirup terasa pahit, garam terasa kecut, apalagi yang pahit, enek rasanya. Sakit, kita tarik Bapak dan Ibu. Ternyata ciri orang yang imannya sehat adalah masih merasakan nikmatnya ibadah. Dapat membedakan betapa nikmatnya sholat duhur, beda rasa nikmatnya dengan sholat asar. Merasakan nikmatnya sholat sunat tahajud tengah malam, jam 2 malam, beda nikmatnya dengan sholat tarawih, yang juga sangat nikmat. Kalau Bapak dan Ibu merasakan nikmatnya ibadah, berarti iman Bapak dan Ibu sehat. Saya tanya, Bu, merasa nikmatnya sholat enggak? Hah? Enggak ada yang jawab Pak Taufik. Pak, nikmat enggak puasa? Nikmat, berarti Bapak udah sehat imannya nih. Ibu kayaknya belum sehat nih. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum merasakan nikmatnya, sensasinya sholat, itu berarti iman kita belum sehat. Wah, iya juga ya. Introspeksi ya Bu ya. Apakah Ibu sudah merasakan nikmatnya sholat, ibadah apa belum? Kalau belum, berarti belum sehat imannya. Lalu bagaimana supaya iman kita sehat? Maka perlu di-upgrade, perlu di-tune up kalau kendaraan. Bagaimana caranya? Yang pertama, banyak-banyaklah zikrullah. Berzikir kepada Allah. Ini saya dikasih jatah cuma 7 menit ini. 15. Saya itu kalau sudah tausiah ceramah, remnya blong saya itu Pak. Ya, kayaknya baru 2 menit ini. Yang pertama, banyak-banyaklah zikrullah, zikir kepada Allah. Apa zikrullah itu? Mengingat Allah, menyebut nama Allah. Manifestasi daripada zikrullah adalah ibadah kepada Allah. Salat adalah zikrullah, membaca Al-Quran adalah zikrullah, haji adalah zikrullah, sampai membayar zakat tadi kata Pak Taufik adalah zikrullah. Seluruh ibadah kita kepada Allah adalah zikrullah.
yang bisa menyehatkan iman kita. Termasuk di dalamnya ibadah puasa. Jadi Bapak dan Ibu, supaya iman kita sehat, salah satunya banyak-banyaklah berpuasa. Dengan puasa di-tune up iman kita, diperbaiki iman kita, disehatkan iman kita. Dengan tidak bermaksud mengecilkan ibadah sholat Bapak dan Ibu, ternyata ibadah puasa itu ibadah yang paling dahsyat dalam rangka mengendalikan nafsu, sehingga iman kita menjadi sehat kembali. Coba saja Bapak dan Ibu, kalau kita hari-hari biasa, khususnya ibu-ibu, biasanya nggak boleh kumpul 2 orang, apalagi lebih 3, 4, 5. Kalau sudah kumpul 2 orang Pak, ibu-ibu, langsung itu namanya ngerumpi, langsung gibah. Kalau bapak-bapak enggak. Ya. Kumpul 2, 3, 4. Mbak, Pok, katanya si Anu ya. Iya, si Anu, wah jadi datang lagi satu, ngomporin lagi, jadilah itu bersama-sama gibah. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, saya lihat Pak, ibu-ibu mulutnya pada mingkem semua. Pok, katanya si Anu puasa. Oh iya ya. Ya ntar kalau udah nggak puasa kita lanjutkan gibah. Kayak balas dendam apa itu? Ya Allah Bu, bapak-bapak memang Bu enggak kalau kumpul. Bapak-bapak itu matanya Pak. Ya hati-hati Pak, matanya Bu. Kalau bapak itu bukan mulutnya, matanya. Nggak boleh kalau kemana ngelihat yang klimis, wah udah. Ya, lihat yang klimis, liatin aja. Pak, kalau lihat yang klimis di perjalanan, buru-buru pulang Pak. Buru-buru pulang, di rumah ada istri, sama dengan yang Bapak lihat. Ya, silahkan Pak. Begitu caranya Pak. Jadi matanya. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, waduh bapak-bapak apalagi jamaah Nurul Huda, saya lihat tadi jalannya aja tunduk aja Bu begini. Luar biasa. Ya Allah. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, ya, zikrullah insya Allah menyehatkan iman kita, ya, dengan seluruh manifestasinya. Yang kedua, supaya iman kita sehat, ibu-ibu dan bapak-bapak, adalah banyak-banyaklah duduk di majlis ilmu. Banyak-banyaklah duduk di majlis taklim. Kenapa? Pada saat kita duduk di majlis taklim, yang kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kalau tidak sholawat, kalau tidak zikir kepada Allah, yang kita dengarkan kalimah-kalimah thayyibah, yang kita lihat tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah, kalau kita duduk di majlis ilmu kayak begitu, maka iman semakin sehat dan semakin gemuk. Coba bandingkan, Bapak duduk di pinggir jalan, Ibu duduk di pinggir jalan, apa yang dilakukan? Mata jelalatan kemana-mana, mulut juga ngomongnya kemana-mana. Tapi begitu di majlis ilmu, insya Allah sehat kembali iman. Banyak-banyaklah duduk di majlis ilmu. 2, singkat saja Bu. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang soleh, dengan orang soleha. Kalau Bapak Ibu berteman dengan orang soleh, paling tidak kelihatannya kebawa soleh, kelihatannya, ya. Tapi lebih dari sekedar itu, manusia itu saling mempengaruhi. Ketika kita berteman dengan seseorang, insya Allah kita tidak beda dengan teman kita. Karenanya Bapak dan Ibu, dalam ilmu jiwa, psikologi, kalau ingin melihat siapa dia itu, ya, kita ingin berkenalan dan tahu seseorang, sebelumnya kita tidak tahu, lihatlah teman akrabnya. Maka dia itu tidak akan jauh berbeda dengan teman akrabnya.
Dari sikapnya, sifatnya biasanya sama, hampir sama. Walaupun tidak sama, hampir sama. Jadi manusia dengan manusia saling mempengaruhi, begitu. Lihat aja, coba kumpulnya juga beda, ya. Pemabuk biasanya kumpul dengan pemabuk, ya gitu kan. Pencuri dengan pencuri, orang yang suka gibah dengan yang suka gibah. Nggak ada yang namanya kiai kumpul sama pencuri, nggak ada, ya. Tukang gibah, ya, kumpul dengan orang yang alim, nggak ada itu. Ada kecenderungan. Oleh karena itu, maka Bapak dan Ibu bertemanlah dengan orang soleh, ya, orang soleha. Saya tidak menganjurkan dengan ustadz, dengan kiai, itu bukan standar Bapak dan Ibu. Standar itu adalah orang soleh, ya. Bertemanlah dengan orang soleh, insya Allah akan ke bawah baik, insya Allah iman kita akan semakin kuat. Karena apa? Kalau kita berteman dengan orang soleh, insya Allah kita nyimpang dikit, insya Allah akan ditegur oleh orang soleh itu, Pak. Bu, jangan begitu. Begini. Ya, kita ngajak berbuat buruk, jangan, nggak boleh. Jangan dendam, ya, kepada orang lain. Jangan membenci yang tidak proporsional. Insya Allah kita akan diberikan kebaikan dari orang-orang yang soleh dan solehah. 3, yang keempat, gunakan waktu malam untuk qiyamul lail, di siangnya untuk ibadah di siang hari. Apa qiyamul lail itu? Qiyamul lail itu ibadah di malam hari. Ibadah di malam hari, bukan sholat. Kalau sholat malam itu sholat lail, sholatul lail. Ya, qiyamul lail itu menegakkan ibadah di malam hari. Salah satunya sholat malam. Ya, salah satunya sholat malam. Tahajud, istikharah, sholat hajat, sholat tasbih, banyak sholat malam. Kemudian zikrullah, baca Al-Quran dan sebagainya. Mari Bapak dan Ibu gunakan kesempatan ini untuk malam hari ini kita beribadah kepada Allah. Ada salah satu ibadah yang hanya ada pada malam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Bapak dan Ibu, separuh jalan hampir kita lakukan, berjanji kepada diri sendiri, komit di depan Allah, saya tidak akan meninggalkan sekalipun sholat tarawih. Mari Bapak Ibu ya. Bahkan ada lagi, saya tidak akan melewatkan satu kali pun sholat tarawih, bahkan berjamaah. Ini kenapa? Karena dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu dan Bapak, hampir sholat tarawih itu mendekati sholat fardu. Jadi ada 2 sholat yang hampir sholat fardu. Yang pertama adalah sholat tahajud, hampir sholat fardu. Dan yang kedua sholat tarawih. Apa benar? Karena sholat tarawih itu ada sholat yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah 3 malam berturut-turut, Bu, sholat tarawih. Malam pertama banyak jamaah, malam kedua semakin banyak, malam ketiga semakin banyak. Akhirnya malam keempat Rasulullah tidak melaksanakannya. Besoknya datang Rasulullah, dijelaskan kepada sahabat, kenapa saya tidak datang tadi malam? Saya khawatir, wahai para sahabat, sholat malam itu dijadikan sholat fardu oleh Allah. Ini menunjukkan sholat tarawih, sholat malam pada Ramadan mendekati dengan sholat fardu. Karenanya Bapak Ibu, ini sholat ibadah tahunan, jangan sampai kita melewatkannya. Jangan sampai ada di jamaah sini apa yang disampaikan Rasulullah. Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salaha qabla ayyughfarolah. Celaka seseorang pada saat Ramadan datang, lalu dia membiarkan Ramadan sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena tidak melakukan berbagai ibadah di dalam bulan Ramadan itu. Hadirin rahimakumullah, sangat banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.